Hai friend, apa kabar? Gimana, sehat kan? Ngomong-ngomong, udah pada ngarit belum? Ketemu lagi di Ordes Channel ya, channelnya orang desa, channel peternak kecil. Seperti biasa, sambil beraktivitas di kandang kita sambil sharing. Tapi sebelumnya saya ngarit dulu ya, sebelum ke kandang. Nanti kita sharing-sharing di kandang, berbagi pengalaman, berbagi cerita. Dan untuk obrolan kita di sore hari ini, kita akan membahas masalah diare pada domba dan kambing, serta bagaimana cara untuk mengatasinya. Karena sebenarnya untuk diare sendiri sama halnya dengan manusia, jadi itu mekanisme tubuh untuk mengeluarkan racun dan bakteri-bakteri yang ada dalam tubuh domba sendiri. Sebenarnya sih untuk kalau diarenya nggak terlalu parah nggak usah diobatin ya, tapi kalau sudah diarenya atau mencretnya berupa cairan kayak punya saya tempo hari ini yang 3 ini, yang ini nih yang 3 ini kemarin diserang diare, mencret BAB-nya juga air, jadi kepaksa saya obatin. Alangkah baiknya sebelum melakukan pengobatan kita mesti cari tahu dulu apa sih penyebab mencret dari domba-domba kita ini. Apa karena faktor pakan yang terlalu muda atau dari pakan yang terlalu basah, terlalu banyak mengandung air, atau bisa juga malah terserang bakteri salmonella. Untuk mengetahui domba kita mencretnya itu karena faktor apa, sebenarnya cukup mudah, bisa dilihat dari fesesnya atau kotorannya ya. Untuk domba yang mencretnya karena faktor pakan, biasanya tekstur fesesnya akan lebih lunak tapi nggak cair ya. Dan ini juga salah satu penyebab dari domba-domba yang sering mencret karena ampar bagian bawah lubangnya itu terlalu kecil, jadi si kotoran nggak lancar keinjak-injak nempel pada kaki. Biasanya kalau domba makan itu kadang kalau yang masih kecil kakinya suka naik ke atas, mengakibatkan pakan tercampur dengan segala macam jenis bakteri termasuk salmonella. Kalau mencretnya diakibatkan oleh bakteri, biasanya dia mencretnya akan berbentuk cair ya, encer. Jadi kalau nggak buru-buru diobati bisa mengakibatkan dehidrasi, dan si domba atau si cempenya nggak mau makan dan akhirnya ya lemes karena nggak dapat asupan nutrisi. Dalam memilih obat kita mestinya juga selektif ya, karena nggak semua obat itu cocok untuk hewan. Walaupun kita peternak domba tradisional, tapi ya paling enggak mindset atau pikiran kita untuk sekedar obat itu jangan main asal beli obat, jangan main asal kasih obat, karena nggak semua obat manusia itu cocok diberikan kepada domba. Ya ini sih menurut jalan pikiran saya ya, jadi terserah kalian mau dipakai silahkan, mau enggak juga nggak apa-apa. Karena memang dari jenis lambung atau alat cernanya saja sudah beda. Sempet sih dulu waktu awal-awal pertama terserang mencret domba-domba saya itu dikasih saran sama temen suruh diminumin super tetra, tapi ya saya nggak sekonyong-konyong kasih obat itu karena saya pikir obat itu untuk manusia, bukan fungsinya buat hewan. Dan benar, setelah saya cari referensi dari beberapa jurnal ilmiah, ternyata memang ada efek buruk ke pengaruh super tetra pada domba-domba kita. Salah satunya bikin gagal fermentasi, karena memang di dalam alat pencernaan rumen itu sistemnya sistem fermentasi ya, bukan seperti pencernaan manusia. Tapi semua ya kembali ke teman-teman semua, mau pakai yang mana, mau pakai super tetra ya monggo, mau pakai obat yang biasa saya pakai ya silahkan. Saya nggak ada pemaksaan di sini, saya hanya ingin berbagi. Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya adalah salah satu kunci sukses dalam melakukan atau mengatasi masalah. Itu sih kalau prinsip hidup saya ya. Kalau kalian mau pakai obat yang biasa saya pakai, ini bentuknya seperti ini, cair. Bisa kalian beli di online shop, banyak kok.
harganya murah, dan ini emang fungsinya 100% buat hewan seperti domba, kambing, terus yang lainnya, dan dosisnya juga tepat, ada aturannya, berbeda dengan Super Tetra yang kita kira-kira sendiri. Jadi menurut saya obat ini lebih aman, tidak takut overdosis ya, karena memang sudah ada dosis dan aturan pakainya. Untuk keterangan dan ininya bisa kalian baca-baca sendiri nanti setelah beli, karena di sini nggak ada endorsan ya. Jadi di sini saya cuman ingin berbagi, menyampaikan sesuatu yang saya miliki dan saya ketahui. Semoga saja bisa membantu teman-teman semua yang sedang mengalami dombanya sedang mengalami mencret atau diare. Pinginnya sih kemarin bikin konten ini waktu ngasih obat ini ya, tapi karena kendala nggak ada yang pegangin kamera, repot juga ngasih obat sembari pegang kamera, jadi nggak keburu ke record kemarin. Jadi saya bikin kontennya sekarang, dan posisinya sekarang domba saya sudah sembuh, alhamdulillah. Oke, mungkin cukup sampai di sini untuk obrolan kita di sore hari ini. Sampai ketemu di next video and bye bye.